Hai sahabat Jemvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kali ini di belakang kita sudah ada akuarium pertama air laut. Ini digagas, dikerjakan oleh Ko Aguan. Nah, Ko Aguan ini dari mana, Ko? Dari Theo Aquamarine ya. Apa? Theo Aquamarine. Theo Aquamarine. Ada IG-nya? Ada. IG-nya apa, Ko? Deep Blue Sea. Deep Blue Sea. Jadi dari Theo Aquamarine, dari Deep Blue Sea. Nanti kita tunjukin Instagramnya. Jadi kalau ada yang mau buat seperti ini dengan low budget, bisa hubungin Ko Aguan. Karena dari kemarin itu gua pribadi nyari-nyari nih, cari informasi di komunitas Reef, di grup-grup Facebooknya Reef lah. Dan gue melihat budget untuk buat air laut tuh sangat mahal. Nah, akhirnya ketemu Ko Aguan, semua itu berubah dan nggak seperti apa yang gue bayangkan. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan budget, betul nggak, Ko? Bisa ya, bisa diatur. Jadi dari mulai lampu yang tadinya mahal banget bisa disiasatin sama Ko Aguan, DIY, dan juga fungsinya tidak apa ya dibilangnya ya, tidak kalah lah dengan yang pabrikan. Fungsionalnya untuk tadi ada violet untuk apa itu biasa, Ko? Warna violet. Iya. Untuk warna ikan nyala. Nah, jadi fungsi-fungsinya untuk menaikkan warna ikan. Warna putihnya untuk yang gantinya cahaya matahari. Nah, sampai pengganti cahaya matahari disiapkan. Nah, jadi Banyak nih, kalau variasi lampu mah banyak. variasi lampu banyak. Nah, jadi Ko Aguan ini bisa custom juga dari lampu, skimmer dan segala macamnya, sehingga bisa sesuai sama budget kita, sahabat Jemvlog. Ini ukuran berapa kemarin? 80, 70. Nah, ukurannya 1,80 m 70 kali 70. Nantinya ini akan kita isi dengan 5 ekor hiu. Tiga Ya, 3 ya. Soalnya kalau 5 sempit. Agak sempit. 3 ekor hiu, menurut Ko Aguan 5 agak sempit. Nah, ada black tip, ada apa lagi? White tip. Ada white tip, habis itu hiu toke lah. hiu toke, Hiu toke, hiu Nanti di dasar. ada hiu bambu lagi ya. Ya, bambu ada. Nanti jadi pelan-pelan kita mulai isi karena ini masih proses apa nih, Ko? Cycling. Masih proses cycling. Ya. Cycling itu biasa berapa lama, Ko? Kalau biasanya sih minimal itu sebulan. 1 bulan itu untuk proses cycling. Nah, itu untuk minimal 1 bulan. Nah, biasanya orang-orang banyak gagal di proses cyclingnya, Ko. Iya, betul. Yang baru main. Kenapa Jemvlog dari kemarin nggak mau mulai main laut? Karena di beberapa grup Facebook tentang reef itu banyak yang gagal di proses cycling. Cycling itu butuh kesabaran, Kita harus kasih adiktif. adiktif lagi, Ya, bakteri starternya. bakteri starter dan segala macam itu. Matangin dulu airnya ya kan. Oke. Biar itu bakterinya udah bisa mengurai. Udah oke ya kan, ntar kita cek pakai test kit. Oh, Nitrat fosfatnya harus dikontrol. nitrat fosfat. Kalau udah nitratnya udah rendah, fosfatnya udah rendah, baru pelan-pelan kita tes pakai ikan kecil. Ikan-ikan kecil dulu. Dulu lah. Oh. Jadi ini masih proses cycling, ini juga baru selesai, baru isi air, makanya masih butek nih. Kemungkinan Butek. kalau untuk buteknya Ini paling besok udah jernih ya. udah jernih besok. Nah, besok udah jernih. Tapi dengan susunan kayak gini udah kebayang sih kalau si ikan hiunya berenang. Nantinya akan kita coba konteng lah. Biasanya kan ada Sorry. Ah, Kalau untuk hiu mah paling juga 2 minggu. untuk Dia nggak begitu cengeng sih. untuk cyclingnya. Karena punya daya tahan yang lebih kuat. Ya, dia karena Nah, jadi sekedar informasi, saya bisa kenal Ko Aguan dan yakin dikerjakan sama Ko Aguan karena memang banyak teman-teman predator yang sudah kenal sama Ko Aguan juga. Kayak toko Aqua Profit dari Ko Teddy sama Ko Peter itu, yang sebelumnya kita pernah hunting di tokonya Aqua Profit, dekat sama Ko Aguan. Dan juga banyak info-info di luar sana tentang Ko Aguan bahwa untuk di biota dia sangat luar biasa. enggak juga lah. Nah, suka merendah. Belajar saya mah. Suka merendah, tapi memang asli untuk biota ini kita mau cari apapun ikan laut sama beliau murah dan juga cepet gitu. Ya, tergantung jenis juga lah. Kan kemarin sudah banyak yang nanya
hiu berapa harganya, hiu berapa. Waktu saya posting di Instagram, saya ada kasih harga sesuai harga yang dikasih sama Ko Aguan. Banyak yang ngomong, wih, murah banget ya. Iya, serius. Nanti kalau memang ada yang mau buat atau mau cari-cari koralnya juga bengis-bengis sih. Nanti coba minta videonya aku masukin ya, Ko. Iya. Koral yang kemarin baru datang itu ditunjukin ke aku, wih, bagus koralnya. Nah, tapi harganya cenderung relatif murah. Ya, tergantung jenis juga. Tergantung jenis ya. Mahal. Ada yang mahal. Nah, jadi nanti ini kita taruh untuk si hiu, ada atas sama dasar, seperti cara memelihara ikan predator. Pelan-pelan kita akan tes untuk jadi komteng. Di community tank tentu ada bongkar pasang dengan pasangan si ikan ya. Nanti kan kemudian kemarin tuh ada bilang bintang laut. Ya, bintang laut bisa. Bintang laut bisa. Kemudian morai. Morai bisa. Morai karena sudah ada tempat. Ini ada tempat ngumpet, jadi dibuat hardscape-nya seperti ini ada alasannya. Karena buat tempat ngumpet-ngumpet si ikan-ikan selain si biota-biota selain si hiu. Supaya nggak gampang dimangsa. Hiu jangan dicampur sama pari ya. Oh, pari pasti dihantam? Ya, dimakan. Udah pasti? Pasti. Oh, jadi itu nggak bisa. Nah, ini banyak rules yang memang harus diikuti. Makanya kita percayakan sama Ko Aguan. Kemudian, ini kan berarti cycling 1 bulan. Kalau hiu 2 minggu udah bisa. Nah, equip yang kita pakai, Ko. Ini lampu. Lampu. Lampu DIY lah ya. Lampu DIY. Nah, lampu DIY ini bisa berubah warna nih, bentar. Nah, ini yang tadi Ko Aguan bilang ini apa, Ko? Violet ya. Ini yang buat Mengganti cahaya matahari. ya, mengganti cahaya matahari. Ini violet. Moonlight ini untuk buat malam. Ini moonlight untuk malam. Oh, ini siang. Ini siang. Sebenarnya warna putih aja dia. Putih doang. Nah, warna matahari makanya kurang gitu inilah. Nah, jadi aku lebih suka pakai ini. Ini lampu siang hari. Siang hari. Nah, jadi itu dari sisi lampu. Nah, lampunya nanti kita lihat lebih detail lampunya. Nah, kemudian equip yang kita pakai di bawah itu apa aja, Ko? Medianya kapas putih, Oke. langsung biofoam sama itu apa? Cristabio. Oke. Cristabio itu untuk rumah bakteri. Siap. Skimmernya DIY. Oke. Buatan orang Bandung lah ya. DIY nih. Ini kapasitas berapa, Ko? Ya lebih kurang 2000 liter lah. Berarti 2 kali kapasitas si Ya. akuarium. Emang kalau ikan hiu tuh harus skimmernya lebih Lebih kapasitasnya daripada itu. Soalnya dia kalau makan itu amoniaknya parah. nah, iya. Jadi mesti overspec, segala Ya, sesuatu yang overspec lebih bagus memang kita buat cegah peningkatan yang drastis. Nah, di sebelahnya ini beda ternyata sama ikan air tawar ya, Ko. Ya beda. Kalau ikan air tawar kan ikut lebih tinggi lagi. Ya ini kan cuman buat ini aja. Penstabil airnya ya. Supaya Sarang air bakteri di juga, sini sarang bakteri oh buat sarang bakteri juga. Jadi kita ada 1 chamber kecil, chamber kedua buat si skimmer, Ntar ketiga ini bisa taruh lagi kayak tabung-tabung biopelet lah, roapos lah, reaktornya itu bisa taruh di sini semua. di dalam chamber. Nah, chamber skimmer di sini juga bisa. Oh, jadi nanti pelan-pelan kita tambahkan rumah bakteri sesuai dengan populasi ikan yang ada di sini. Karena ini masih buat cycling, jadi kita pakai yang biasa dulu sambil kita nanti pelan-pelan tambahin sesuai dengan penambahan ikan yang ada di akuarium. Karena dengan adanya tambah ikan di akuarium, tentu amoniak dan rumah bakteri tentu harus seimbang lah ya. Untuk bisa memecahkan si amoniak itu, untuk mengurai amoniak, dan juga untuk sistem penyaringannya. Karena kalau si rumah bakterinya sudah mature, tentu sangat kepake nih si rumah bakteri untuk mengurai kotoran-kotoran supaya jernih. Nah, kalau air laut itu bisa hijau juga nggak sih, Ko? Bisa hijau juga nggak? Hijau tetap hijau. Oh ya? Enggak lah, dia hijau tetap hijau kok. Kayak air laut gitu kan kita bisa alga itu. Keluar lumut. Ah. Lumut pasti lumut. Oh, air laut juga? Iya dong. Oh, aku kira enggak. Karena matahari kok. Oh, siap. Iya. Iya, Oh, tetap jadi bisa alga juga ya? Cuman ada OB-nya lah. OB. Kayak kliniknya ada, Oh. kayak jenis-jenis keong, turbo lah. Oh, bisa dimasukin ke sini. Air lah buat makan ini. Nah, Oh. gitu loh. Keong turbo bisa diasin juga ternyata ya?
Ya kan ada jenis yang tawar, ada yang jenis yang laut. Oh, jadi yang di aquascape depan kita pakai yang tawar. Di sini kita pakai yang laut. Ada dia. Ada. Nah, jadi tanpa UV sudah oke sebenarnya. Ya kalau buat ikan sih sebenarnya pakai UV nanti. Oh, buat UV. Nah, soalnya ini kan masih baru taruh bakteri starter kok. Jadi nggak boleh ada UV, kebunuh. Percuma. Oh, nanti aku ada banyak UV sih, banyak yang nggak pakai. Nanti tinggal cemplung di chamber pompa doang. Nah, nanti tinggal tambah UV. Justru. Aku udah ada sih, nanti tinggal waktu kapan udah boleh ditaruh, nanti koko kasih tahu aja. Ya. Nah, ini enaknya, sejujur, saya belum punya pengalaman dan juga belum punya ilmu tentang air laut. Cuman memang kok Aguan ini nggak pelit ilmu. Dia setiap kali pasang apa, aku selalu kepo. Ini buat apa ya lo? Ini buat apa ya lo? Nah, dijelaskannya sedetail mungkin sehingga saya merasa tahu selak-beluknya jadinya. Tanya orang kok. Ya, dari orang ke orang balik. Nggak mungkin tanya saya. Nah, ini kok Aguan ini orangnya pemalu. Tapi memang asli kemaluannya gede. Ini bagiku sih luar Ini masih biasa. sederhana lah. Ini masih starter. Nah, jadi ini kita coba tes dulu dengan akuarium kecil. Nanti ke depannya kalau memang ini berhasil, kok Aguan Dia mau bikin seafood nih. mau buat kayak jam tank tapi air laut. Nanti kita di sini nanti coba kita lihat Megatank. apa? Megatank. Megatanknya air laut. Iya, istilah Nah. Putri Duyung. Nanti saya disuruh tidur di jam tank sama istri. Ini akuarium udah mengejar saya sampai di depan kamar loh. Dari depan teras, ruang tamu sampai depan kamar. Akuariumnya ngejar. Bukan dari depan tuh. Lanjut. Enggak. Akuariumnya udah ngejar. Jadi Oh kan, iya, sampai ke dalam nih. iya, ini udah ke dalam-dalam. Kamar nih. Udah bentar lagi sampai kamar. Ini dari depan kamar nih, akuarium. Tapi enak sih. Jadi anak juga excited begitu bilang Rasa. ini mau buat ikan hiu. Yang mereka kata baby shark kan. Wah, ada baby shark nih. Anak jadi excited juga dengan ini. Karena memang enaknya istri sama anak juga mendukung sih. Jadi ada penambahan akuarium ini nggak banyak ngoceh lah. Coba diomelin dulu. Nah, gini, jadi ini semua skimmer udah dipasang segala macam. Semua alatnya udah selesai sampai di sini atau ada lagi yang mau ditambah kok? Paling Kayak pemula kayak aku. ini dulu deh. Ini udah cukup. Kalau untuk hiu mah nggak begitu cengeng kok. Oh, tapi nanti kan kalau bisa digabung dengan yang lain kan pelan-pelan kita boleh gabung kan? Tapi nanti juga tentu harus tambah lagi equip atau nggak usah? Paling tambah reaktor lah ya, biopelet gitu. Oh, biopelet tuh kayak gimana sih maksudnya? Dia ada tabungnya kok. Ntar dia ada medianya namanya biopelet. Sama kayak katnes yang muter-muter gitu nggak sih? Ya dia gunanya gitu. Cuma katnas itu kan Pakai aerator. tawar ya. Pakai aerator ya. Dia enggak dia ada alat tabungnya dia pakai mesin gitu muter. Udah ada mesin sendiri, tinggal dicolok gitu doang. Colok langsung ada tabungnya. Oh, itu lebih gampang. Tinggal plug and play lah ya. Kita pakai pompa berapa ini kok? Ini King 5. King 5 berarti itu kalau katanya King 5 itu lebih kurang berapa ya? 1.500 liter ya? 1.500 liter. Nah, kayaknya lebih kurang. Flow-nya cukup nggak kok untuk turnover-nya per jam? Cukup, sudah cukup. Karena kan memang beberapa orang bilang kalau reef tank itu harus cepat putarannya kan. Oh, ntar kan kita bisa nambahin lagi kayak white maker. Oke. White maker kan dia bantu arus gitu. Itu arus, tapi sirkulasi air yang tersaring itu mesti lebih cepat katanya. Iya sih. Dalam 1 jam. Tapi ini cukup. Nah, jadi ini kita sambil belajar-belajar. Ini project pertama air lautnya Gemvlog. Jadi udah ada aquascape yang proper di depan. Sekarang udah ada reef tank. Nanti apa lagi coba? Tapi nanti memang kok Aguan, Apa reef tank nih? hah? Reef tank. Reef tank memang aku Kalau keracunan. fish only tank Nah, ya untuk angel fish. nah jadi nanti gini, nanti akuarium Barca sama akuarium 2 tingkat yang ada di ruang tamu kita mau ubah ke air laut. Jadi kalau yang akuarium Barca itu nantinya itu akan digunakan untuk fish only. Itu ikan-ikan yang warna-warni yang keren-keren gitu kan. Dengan dead rock Nemo gitu ya. Dori ya. Dori. Itu asli sih. Ikan Ikan banyak kok biaranya Nemo 100 ekor. Keren ya? 10 ekor udah itu aja 2 jenis. schooling warna-warni gitu ya. Ada sih vending Nemo. Vending Nemo. Nah, habis itu yang di akuarium 2 tingkat di sebelahnya itu kita akan pakai main untuk koral.
Itu fokus di koral karena kenapa kok koral nggak bisa digabung dengan ikan? Ya. Suka dimakanin? Ya suka diganggu lah sama ikan. Dan juga kan jadi ikan kayak butterfly fish itu, angel fish kan makanin koral. oh, makanin koral. Nah, jadi yang satu tank itu khusus untuk koral. Jadi kita main koral warna-warni koral atau terumbu karangnya lebih bagus ya. Ya, ikan-ikannya kecil-kecil aja. Oke. Yang merusak koral. Dan juga kalau ikan pakai chiller Nggak usah. goyang nggak kok? Nah. Maksudnya dia bisa kena white spot juga kah? Atau kayak di air tawar? Kalau misalnya di ikannya stres banget atau apa nih. Dingin, Kalau dingin dia WS. langsung WS. Oh, ikan laut juga bisa Tapi WS? kalau misalnya bisa kok. Oh, ini pelajaran baru buat saya. Malah ikan laut yang sering WS mah. Oh gitu. Jadi tetap dia juga harus panas juga airnya? Seharusnya kalau ikan itu harus hangat, nggak apa-apa. Oh, berarti memang itu salah satu alasannya kenapa kalau orang buat tank, reef tank, ada fish only sama koral. Karena koral tuh dingin banget airnya Harus kok. dingin, suhu 26. Nah, jadi kalau ada ikan yang terlalu bisa WS. 25, Jadi ikannya juga bisa WS. Ya kalau ikannya ya kayak imunnya kuat atau apa. Dan yang udah biasa di udah lama di dalam, udah ini mah kuat aja kok. dingin kuat ya. WS. Oke, jadi Kadang itu kan belanja di mana beli atau itu kan ikan masih stres kok. oh di kantong gitu ya. Lalu aklimasinya salah juga kan bisa WS nih. Nah, nanti Dibully juga bisa WS. oh dibully juga bisa ya, karena dia stres ya. Ya. Nah, jadi ini proses pengenalan akuarium lautnya Jemvlog. Jadi tunggu beberapa saat lagi ke depan pada saat isi ikan, aku mau tahu nih, berbeda nggak sih aklimasi ikan air laut sama ikan air tawar? Nanti kita lihat ilmunya dari Ko Aguan, dan juga Ko Aguan enaknya mau share lah orangnya. Jadi nggak pelit ilmu. Jadi kalau memang ada yang mau buat kayak gini, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang besar banget, boleh langsung kontak Ko Aguan. Nanti kita cantumin di bawah kontaknya Ko Aguan. Jadi apalagi kok yang mau disampaikan untuk pemula kayak saya nih untuk merawat ikan air laut? Nah sih kalau untuk hiu mah gampang aja kok. Gampang ya malah untuk hiu ya. Gampang aja. Dan Hiu itu yang penting kalau sirip hitam itu detektif itu yang penting dia bisa manikur ya kok. yang penting bisa muter schooling gitu ya. Ini sebenarnya tank ya sempit sih emang, cuman masih bisa lah untuk ukuran 70 cm masih bisa. Hiu 70 cm. Nah, jadi memang karena akuariumnya kecil, kita harus sesuaikan ikannya dengan akuarium. Nah, besar harapan kita punya rezeki kita bisa dapat kayak buat yang kayak jam tank, jadi ikan hiu yang di sini sudah besar, Palut. tinggal pindah ke glass pond, palut yang segala macamnya itulah. Oh berenang kok. Nggak ada malah saya kalau berenang. Nah, jadi itulah. Kemudian apa lagi kok untuk pemula-pemula? Ini dulu lah. Tapi ntar kita nambahin itu wave maker. Wave maker, Emang sih hiu itu sukanya lawan arus. dia emang bernapas semua pakai arus. Oh, Iya kalau di reef tank mah mana ada yang jual. Oh gue beli gelembungan dong buat apa? Buat aquarium nggak ada. oh dia nggak ada aerator di air Dia nggak laut. pakai aerator. Dia napas Arus. pakai arus. Air laut semua begitu? Iya Ikan laut gitu? Iya. Oh, baru tahu aku. Iya. Jadi banyak banget yang memang betul-betul Soalnya kalau aku nggak tahu. pakai aerator kayak begini nih, bubble begini. Ntar di sini bergaram semua nih. Tangkap Oh, pada rusak. penguapan. Garam, penguapannya garam. Jadi garam. Ntar ininya bufet apa kabinet-kabinetnya dalam-dalamnya lampu-lampunya semua. garam. Jadi memang Makanya dia nggak ada, boleh ada bubble. nggak boleh ada bubble. Oh, berarti kemarin tuh Makanya itu ntar kan masih ditutup ya? ditutup itu, ntar hilang itu. Oke, jadi cuma boleh ada gelombang-gelombang aja. Gelombang-gelombang ya. Tapi asik sih, ini top nih. Jadi Ini mah lampunya masih yang biasa kok, kalau lampu yang itu yang mahal punya bagus. yang mahal. Bukan maksudnya mahal ya. Maksudnya Yang pabrikan gitu. Bener-bener yang ada merek lah. Ah. Gitu, untuk tank punya lampunya air lu juga warnanya bagus. Akan bergelombang-gelombang gitu ya. Ya. Ada efek-efek itulah. Yang kayak Koko pakai di koral itu bukan sih? Ya. Yang gantung di belakang itu. Ah. Iya. Yang mana? Yang kemarin Koko foto di koral. Iya itu. Itu kan juga. Itu yang bikin ya temen gue juga sih. Oh. Dia custom lah, custom bikin LED itu. Tetap. Namanya Mantarif. Anton Mulyono Mantarif. Mantarif. Nah, itu salah satu tukang lampu DIY yang paling rekomen. Paling rekomen untuk di reef. Oh, Jadi jadi- mau di RIP, mau di aquascape, mau di arwana buat training juga. Dia oke. Nah, jadi
DIY memang ada keterbatasannya karena orang kan low budget kan. Tapi kalau untuk keindahan kita nggak bisa ngalahin teknologi pabrikan. Tapi kita mau pilih nih, mau yang low budget atau high budget. Itu balik lagi ke masing-masing. Kalau aku lebih ke yang low budget. Karena memang ini bisa jadi sahabat-sahabat J-Vlog juga bisa menikmati inilah ya. Bisa. Jadi dalam artian kalau kita main yang high budget terus terbatas orang yang bisa menikmati. Orang tertentu yang bisa punya. Tapi kalau kayak gini aku rasa sahabat-sahabat J-Vlog dari kalangan manapun bisa ikut menikmati karena ini budgetnya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Kalau misalkan orang mau buat air laut tuh kok budget berapa orang udah bisa main air laut. Menurut Koko, bukan ini ya di luar. Ya. Itu kalau orang mau mulai contohnya dari 60 cm lah yang mulai dari kecil. 60 cm itu kalau misalnya Budget dari nol semua full. Nol itu mau yang bagaimana barangnya branded apa? Kalau yang low budget paling ya 11 12 lah. 60 cm. 60 cm kali 60 cm lah ya kita ngomong cube ya. Cube 60 kali 60 itu 12 juta. 12 juta udah full equip. Ya. Dari akuarium, dari SAM dan juga udah kabinet gini ya. Ada. Jadi udah keren. Udah kabinet apa segala macam, apalagi kalau yang nggak mau kabinet, cuma rak, cuma SAM gitu doang, itu jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah, bisa mangkas banyak. Kalau yang tadi Koko bilang itu yang 11 sampai 12 itu kabinet. Iya, kabinet dari kita semua. Oh, semua udah full, kita tinggal menikmati. Betul. Udah termasuk di setting, udah termasuk dibagus-bagusin lah. Nah, jadi sebagian kita kasih biota lah, kita koral atau apa ya. Jadi budgetnya sahabat J-Vlog nggak begitu tinggi untuk bisa punya tank reef yang eksklusif. Kalau memang mau yang sekedar punya tank reef doang, hanya akuarium pakai rak besi, itu jauh banget di bawahnya itu budgetnya. Itu tadi kan udah ketara dengan budget yang kabinet, tapi dengan DIY, lampu DIY, skimmer DIY, dan segala macamnya udah siap running lah. Termasuk isi air juga kita nggak bingung cari airnya, sudah disupport semua sama Coaguan. Garamnya juga ada dijual. Nah, garamnya juga ada dijual. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya tentang ikan laut, perawatan ikan laut, equip ikan laut, bisa langsung ke Coaguan. Saya cuman hobis pemula yang lagi mencoba menikmati. Ini mah awal nih. Tapi kerennya di laut ya. Ini coba nih, dia lagi coba. Iya. Dia lagi coba. Tapi lama-lama semua laut nih. Sukses aja ya kan. Semua laut nih kayaknya kok. Nggak tahu juga. Laut dipindahin kali. Jangan. Gila, ngeri kali laut dipindahin. Tapi memang nagih sih sebenarnya. Ketagihan. Karena aku baru nggak ada ininya aja, nggak ada air apa, nggak ada ikannya aja. Aku sudah ngeliat itu enak loh. Walaupun masih buta nih, aku pulang kan lihat masih buta. Malam aja, mau nggak? Apa? Ketemu Pak Haji yuk. Nah, jadi ada udah masuk hiunya. Kita malam mau kirim. Hiunya masuk. Malam ini. Oh, jadi habis dari sini kita bareng ke sana ya? Ya, jangan sekarang lah, ntar dulu. Ntar malam ya? Ya malam. Ntar malam, nanti habis dari sini kita mau lihat pelepasan ikan hiu. Ya. Udah masuk nih ya? Tanknya gede banget, nanti kita lihat di next konten. Tank yang dibuat sama Coaguan, semua yang disetel sama Coaguan, yang siap langsung masuk, equipnya semua dari Koko juga ya? Iya. Nah, jadi ibaratnya kita cuman dari, ibaratnya aku customer, Koko sebagai seller, kita jadi kayak udah teman nih, kayak sahabat. Karena kita 3 malam, 4 malam kita ketemu terus ya, Kok. Iya. Jadi kita sembari ngobrol, Kalau begadang terus. Nah, enaknya gitu. Nah, satu lagi, super ikan main ikan laut, ikannya tidak semahal ikan air tawar ataupun ikan predator. Import tapi kan. Tapi kalau yang kayak aku sering lihat dan aku suka, kayak Nemo. Harganya berapa kok? Nemo paling kalau yang Nemo biasa 15.000 Tuh. sampai 20.000. 15 sampai 20 ribu. Iya. Gile. Cuman kalau ada Nemo yang mahal juga ada. Nah, kalau hiu, kalau info, Yuk, kalau- tergantung musim sih, kalau lagi musim mah tergantung size, musim, dan juga nilai kurs lah. tergantung lah. Nah. Seleranya. Range-nya di berapa kok? Biar saya sahabat J-Vlog bisa mempersiapkan budget. 1,250 paling. 1,250 udah bisa dapat 1.250.000 udah bisa dapat ikan hiu. Itu paling bisa dapat cana-cana yang lagi progres tuh. Kalau dia ketawa. Karena cana lagi booming kok, nggak mau main cana kok. Kita racunin nih pemain laut main cana. Pengen kok, cuman bingung, takutnya hangat-hangat doang. Angkat-angkat doang ya. Tapi cana itu
ketagihan, sama kayak air laut, sama kayak air lain lah. Ikan-ikan itu buat ketagihan karena dia berenang Predator mah hiu lah, udahlah paling mantap mas. hiu ya. Nah nanti kita buat yang ikan-ikan kecilnya ke tank-tank yang lain. Jadi ikannya tuh nggak mahal. Ini juga nih, ini perdana nih kita nih. Setupnya nih, ini ada pakai batu alam Oke. sama batu karang nih. Batu alam tuh yang, oh iya 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 iya. Batu akuarium itu diambil buat pasang di sini nih. Oh, batu 17 ini sama batu koral, Kalau bulat. koral yang bulat dipakai. Wah, jadi memang bisa mempadu-padankan. Oke, kita lihat sinematiknya. Lengkap. Udah ada isi lah. Nah, oke gitu aja sahabat Jevlog, update kita tentang air laut. Jangan lupa kalau memang mau urusan air laut bisa ke Ko Aguan. Langsung kontak, nanti kita kasih kontaknya di bawah. Nah, dan juga jangan lupa tetap support Jevlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat. Semoga semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jevlog. Oke sahabat Jevlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Dadah.